Gadis kecil menggigit jari dan kemudian menggambar di udara. Kemudian, gelang muncul di tangan gadis kecil. Gadis kecil segera berlari ke arah Bibi sambil membawa kalung. Sinner, aku punya hadiah untukmu. Pergi sana, aku tidak mau menerima hadiah. Namun, Bibi sama sekali tidak menghargainya. Setelah mendorong gadis kecil, dia malah memaki gadis itu sebagai bencana. Ternyata sebelumnya, gadis kecil mencoba menyenangkan hati bibinya. Dia mendekati bibinya untuk membantu melihat bayi. Saat gadis kecil menyentuh perut bibinya, gadis kecil tiba-tiba merasa sesak. Dia tidak bisa keluar. Bayi. Bibi mendengar bayi berkata, sakit leher, tidak bisa bernapas. Paman langsung mendorong gadis kecil. Ternyata gadis kecil merasakan bayi di perut bibi tercekik oleh tali pusar. Gadis kecil segera menyarankan bibinya untuk periksa ke dokter. Namun nenek sama sekali tidak percaya pada gadis kecil. Bahkan marah-marah pada gadis kecil. Membunuh ayahmu tidak cukup. Sekarang dia mengutuk bibimu. Dia bahkan menuangkan makanan gadis kecil ke lantai. Dia tidak diizinkan duduk di meja makan lagi. Namun, seminggu kemudian, bibi tiba-tiba menderita sakit perut yang tak tertahankan. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, mereka diberitahu oleh dokter bahwa anak itu tidak bisa diselamatkan. Seperti yang dikatakan gadis kecil, anak itu meninggal karena tercekik oleh tali pusar. Alasan gadis kecil memiliki kekuatan super ini, karena gadis kecil sebenarnya adalah reinkarnasi ikan koi. Gadis kecil juga bisa membawa keberuntungan bagi orang baik. Sayangnya, mereka tidak mendengarkan nasihat gadis kecil sejak awal. Dan inilah akibatnya. Mendengar berita bahwa cucunya tidak bisa diselamatkan, nenek hampir pingsan. Setelah kembali ke rumah, mereka menyalahkan semua kesalahan ini pada gadis kecil, mengatakan bahwa dia adalah bencana yang membawa malapetaka. Paman marah pada gadis kecil. Kakak, aku mencintai nenek. Kamu, Yejia, aku selalu mengira kamu adalah anak yang baik. Tapi kamu membuat semuanya berantakan. Lihatlah, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Bukan apa yang saya katakan. Nenek sendiri yang mengatakannya. Bibi mendengar gadis itu menyebut anaknya yang sudah meninggal. Dan langsung marah. Meminta suaminya untuk mengusir gadis kecil dari rumah. Mereka ingin meminta balas dendam dari gadis kecil atas kematian anak mereka. Mereka membawa gadis kecil ke tempat terpencil saat berbicara. Malaikat apa? Pergilah dan bayarlah atas anakku. Saat itu juga, guru dari kehidupan sebelumnya gadis itu datang. Namun tubuh mereka sebagai makhluk surgawi. Saat ini mereka tidak bisa menyentuh manusia biasa. Mereka hanya bisa melihat gadis kecil dengan terseduh-seduh. Disiksa oleh keluarga bibi. Dalam keadaan darurat, guru segera memberitahu keempat paman gadis kecil. Paman besar gadis itu adalah ketua perusahaan. Paman kedua adalah dokter spesialis. Paman ketiga adalah juara tinju. Paman keempat adalah bintang terkenal. Ketika mereka tahu keponakan mereka diintimidasi, mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi ke lokasi. Namun pada saat itu, paman gadis itu, untuk menghilangkan gadis kecil sepenuhnya, malah mengangkat batu untuk melempari gadis kecil, hanya untuk memastikan saya menang. Baguslah, saya tidak pernah menyerah. Dr. Lee, apa yang salah denganmu? Kenapa kamu memukul dirimu sendiri? Sinner, guru hanya bisa membantu sampai di sini. Selanjutnya, kamu akan diselamatkan oleh para pamanmu. Keluarga Sen-Sen membangun hutan yang begitu aneh. Mereka langsung memutuskan untuk meninggalkan gadis kecil di sini untuk bertahan sendiri. Kemudian, keluarga paman itu pergi dengan lesu. Tidak lama kemudian, para paman gadis kecil datang. Melihat keponakan perempuannya penuh luka, mereka segera membawanya ke rumah sakit. Namun, gadis kecil sudah pingsan setelah dipukuli oleh keluarga pamannya. Sekarang dia sudah pingsan. Pada saat itu, guru gadis kecil membawa dia ke dalam mimpi. Di sini, ibu. Kamu bukan ibuku. Kamu siapa? Percayalah bahwa aku siapa. Aku merasa kamu agak familiar, tapi aku belum pernah melihatmu. Baiklah, Sen-Sen, kamu seharusnya lahir sebagai dewa. Baru saja menjadi manusia, langsung menderita di dunia fana. Menderita di dunia ini, menderita di bawah kekuasaan kaisar. Hanya akan disiksa seperti ini. Kamu berbohong padaku. Jika aku adalah anugerah, mengapa ibu orang tua pergi? Tidak ada yang bisa melahirkan saya. Itu adalah takdir mereka. Sekarang kita baru memiliki. Maka kita bisa menilai anak Sen-Sen selama bertahun-tahun. Kemudian lapor. Hanya saja tidak ada yang percaya padamu. Guru, aku ingin menemukan ibuku. Ibumu sekarang berada di satu tempat. Menunggumu untuk menyelamatkannya. Harus menyelamatkan ibumu. Membutuhkan 4 barang. Salah satunya adalah sepasang mawar mandarin di tangan ibumu. Kamu sedang membohongiku. Kamu harus pergi ke rumah Ye untuk mengambilnya. Tapi bagaimana dengan 3 barang lainnya? Aku akan memberitahumu setelah kamu menemukan batu giok. Aku akan memberitahumu secara alami. Oh ya, jangan beritahu siapapun. Kamu tidak melihat. Sangat menakjubkan. Luka di tubuh Sinner sembuh semua. Luka di kepalanya juga hampir sembuh. Sinner sudah bangun. Sinner, kalian siapa sih? Sinner,
Kami adalah saudara laki-laki ibumu. Aku adalah pamanmu sendiri. Sinner, aku adalah paman kedua. Aku adalah paman ketiga. Sinner. Lihatlah, ini adalah kenangan ibumu. Ini adalah aku, yang paling tampan di keluarga kami. Jadi kalian adalah keluarga ibuku. Sekarang Sinner mengenalnya. Itu milik keluarga Ye. Apa? Hai keluarga. Benar, kami telah mengirim orang untuk menyelidiki. Kemudian lapor, keluarga Ye memiliki Su Sinner, menyebabkan keguguran keluarga Sen. Sinner, kamu pergi ke perusahaanku. Pergi dan kembali saja. Keluarga Ye begitu tidak tahu diri, maka kalian tidak diperlukan lagi. Sinner, kejadian masa lalu tidak akan terulang lagi. Kalian pulang saja, bagaimana? Aku ingin ikut pulang bersamamu. Tetapi, aku masih harus pergi ke rumah Ye. Pergi ke perusahaanku. Hanya kalian yang menemaniku, bagaimana? Benar, hubungan Ye Sinner akhirnya mati. Setelah ini tidak ada yang akan mengurus kita. Aku belum mati. Aku masih hidup. Ini bukan teman baikku. Kenapa nasib yang buruk begitu besar? Kamu monster kecil ini. Pintuku sudah dikuncikan. Bagaimana kamu masuk? Anjing itu dan saya sama-sama masuk. Paman-paman tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa menunggu di luar. Sinner sudah masuk begitu lama. Belum keluar. Bukankah tidak ada orang di rumah Ye? Kalian tunggu di sini. Saya akan masuk dan melihat-lihat. 5 menit kemudian masih belum keluar. Kalian pura-pura tidak masuk. Kamu kembali untuk apa? Kenapa tidak mati di luar? Aku kembali untuk mengambil kalung ibuku. Ambil kalung yang kau curi dari ibuku. Kembalikan kalung yang kau curi. Kembalikan kalung. Bermimpi. Aku pikir kamu kembali untuk mencari kematian. Berhenti. Keluargamu hanya bisa memiliki perasaan terhadap seorang anak kecil. Aku bosan dengan kehidupan ini. Aku ingin minta maaf kepada keluarga Ye. Profesor Ye, minta maaf. Profesor Ye, dari mana asalmu? Berani ikut campur urusan keluarga Ye? Aku rasa kamu yang hidup dengan puas. Jangan bicara seperti itu tentang paman saya. Jadi kamu adalah paman dari bintang sial ini. Dia adalah kakaknya. Aku pikir dia adalah orang penting yang hebat. Aku ingat dengar Sinian bilang, keluargamu adalah mata-mata. Kamu bukanlah salah satu bawahan di proyek konstruksi. Sepertinya ketika Nian menikah dengan keluarga Ye, tidak memberitahu mereka identitas asli pribadimu. Dia bekerja di bidang konstruksi, benar. Hanya mengelola semua perusahaan konstruksi di kota utara. Zhao Peng, mengapa kamu tidak bilang kamu adalah Zhao Shichen, orang terkaya di kota utara? Tapi kamu memang Zhao Shichen. Kamu ini orang kecil yang rendah. Juga membela pamanmu. Jika kamu berani mengatakan sesuatu yang salah lagi, aku akan membiarkanmu keluarga Ye untuk meninggalkan Beijing mulai sekarang. Kenapa kau, istriku? Suami, Yu Xuan, kakakmu sangat hebat. Kalau begitu, tidak usah bicara. Mereka masih ingin memukulku sekarang. Hari ini, aku akan mengungkapkan semua ini. Biarkan Anda. Kamu pencuri kecil gila. Keluar dari Beijing. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Aku datang kembali untuk mengambil kalung adikku. Aku datang untuk mengambil kembali kalung adikku. Sekarang serahkan kalung itu padaku segera. Kalung ini adalah hadiah dari sini. Mengapa harus kuberikan padamu? Kamu berbohong. Kamu yang merampasnya dari tangan ibuku. Ibu tidak akan memberikannya padamu. Kamu masih mengejarnya. Berani mengganggu adikku. Masih ingin merampas barang. Tidak merampas, tapi merampas. Kalian semua sampah besar. Satu sampah kecil. Apa pendapatmu tentangku? Sangat baik. Keluargamu benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Shichen, pecahkan pintu besar itu. Bawa semua orang masuk. Kamu menyamar sebagai Shichen. Kamu bahkan menyamar sebagai dirimu sendiri. Kamu tahu siapa Sinan? Sinan adalah putra kedua dari keluarga Xihua. Seperti kamu yang rendah, tidak ada yang berani mengganggumu. Aku lihat, bahkan membersihkan sepatu putraku pun tidak cukup bagimu. Masih berbicara tentang Shichenmu sendiri. Kamu bahkan mungkin tidak tahu seperti apa Shichen. Kamu bahkan belum pernah melihatnya. Kamu yang murahan seperti itu. Bahkan suamiku pun menolakmu menjilati kakinya. Dia menganggapmu kotor. Kalian lebih baik ingat, apa yang kamu katakan sekarang. Jangan pernah berlutut dan memohon belas kasihan. Memohon ampun padaku. Jika kamu Shichen, akan kubuat kacau. Itu adalah Shichen yang sejati. Jika kamu benar-benar adalah Shichen, jangan membuat saya salah paham. Meskipun aku harus bersujud minta maaf padamu, kami tidak akan memaafkanmu begitu saja. Kami harus percaya apa yang kamu katakan. Jadi bibiku adalah mereka yang datang. Jangan sedih, kamu juga merasa aku adalah bibimu. Kamu minta maaf, aku akan memberi kamu jaminan. Jika dia bukan Shichen, maka kamu harus bersujud minta maaf. Bersujud minta maaf. Pemimpin besar, saya pasti akan menang. Shichen,
Ini urusan antara kita orang dewasa. Kamu harus menyelesaikannya sendiri. Pemimpin besar, kamu juga hanya ingin menunjukkan kekuatan untuk Siner. Dia akan diintimidasi oleh mereka. Siner tidak bisa hanya diam. Kamu memanggil orang? Mengapa aku tidak melihat? Kamu tidak hanya lewat sini untuk bersikap acuh. Akhirnya, kamu sama sekali tidak mengenal orang-orang si Jia. Masih sempat. Kalau tidak, nanti, hanya akan semakin memalukan. Bukankah dia sudah datang, kakak? Bukan, kamu berpikir sejenak, dan hanya memanggil satu orang. Kamu sedang bercanda. Kamu bodoh yang menyebalkan. Tutup mulutmu. Hati-hati sebentar. Usaha kalian akan dihentikan sepenuhnya. Di mana mereka? Mengapa begitu banyak orang? Keluarga Ye ini. Mungkin mereka melakukan sesuatu yang jahat. Membuat pintu terlihat begitu menakutkan. Aku akan memerintahkan mereka untuk membuka dengan alat berat. Mereka akan menggali rumah ini. Bagi saya, terlalu berlebihan. Apa katamu? Sungguh lucu. Ini adalah daerah kaya. Kamu pikir semua orang bisa membelinya? Dia hanya seorang pria tua yang tidak berbakat. Saya sedang mencari ayah orang lain. Aku berani menjamin. Tidak lebih dari setengah jam. Usaha kalian akan dihentikan sepenuhnya. Semua akan kehilangan pekerjaan. Hancurkan orang yang menyebalkan dan jelek ini untukku. Wanita seperti Siner. Tidak ada gunanya. Ini adalah kutukan. Mereka benar-benar ingin menghancurkan kita. Mereka telah menyusun rencana untuk kita. Mereka hanya sedang berpura-pura. Mereka sebenarnya tidak memiliki keberanian itu. Semoga saat kalian menjadi pengemis di jalanan, kalian juga bisa mencari solusi. Aku sudah lelah. Orang bodoh ini, mungkin dia adalah aktor yang kamu sewa. Mengapa begitu tidak adil seperti kamu? Aku adalah saudara kedua Siner, Sinan. Dia adalah kakakku, Si Chen. Jika kamu bilang dia Si Chen, maka dia memang Si Chen. Dia memang... Aku punya cara untuk membuktikannya. Kenapa tidak menunjukkan buktinya? Perbesar mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. Apakah aku benar-benar Si Chen? Ketua Dewan Direksi Grup Sisi, Si Chen. Dia memang Si Chen. Ibunya Yek Siner tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah putri keluarga kaya. Selain itu, bukti juga bisa dipalsukan. Ini hanyalah selembar kartu nama biasa. Bisa dibuat seenaknya. Mengerti? Tidak bisa dipastikan. Itu adalah bukti yang mereka bawa. Itu hanya untuk pameran dari mereka. Bodoh, kakak. Saya rasa tidak perlu berdebat dengan mereka. Ambil giok itu dan pergi sekarang. Tetapi mereka akan mengembalikan nama ibuku. Kembalikan padaku. Kamu ingin giok? Juga bisa dilakukan. Kalian bertiga. Sekarang, berlututlah di tanah untukku. Dan ketuk 3 kali ke tanah. Jangan panggil saya giok lagi. Bisakah kamu mengetuk 3 kali? Aku ingin kalian mengetuk kepala sampai aku puas. Keluarga Yeksin pasti akan mendorong diri ke jalan buntu. Masih mau menyerah? Hanya dengan sampah yang bekerja di konstruksi seperti kamu. Masih berani mengganggu saya? Pada akhirnya, saya memberikan kesempatan padamu. Kamu tidak berguna bagi saya. Apakah kamu bisa? Jika berita ada di sini, pastikan untuk langsung meminta maaf kepada ketiga kakak kelas. Mengapa kau masih berdiri di sini? Segera minta maaf. Kenapa masih berdiri di sini? Bukankah kalian ingin kalung giok itu? Baiklah, aku akan minta maaf. Jangan libatkan aku dalam masalah ini. Xia Er, kita tidak perlu minta maaf. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan membuatnya kembali. Shao King, tidak perlu minta maaf kepada mereka. Harus minta maaf. Baiklah, aku akan ikut minta maaf. Mereka terus berpura-pura tenang. Aku tidak ingin mereka berpura-pura tenang. Ngomong apa sih? Harus minta maaf, segera minta maaf. Kalau tidak, nanti, aku tidak bisa menjamin.